Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Ajis Fatur Rahman hadir kembali untuk memberikan informasi seputar JKN. Dan pada sore hari ini sore hari ini saya ditemani dengan rekan berbincang saya yang mana ada kaitannya dengan tema podcast kali ini. Boleh kita langsung tanya aja, perkenalan dulu aja, siapakah mas-mas yang menjadi narasumber pada sore hari ini. Silakan Mas. Ya, perkenalkan Sobat JKN, nama saya Muhammad Dikri Alvin Nugroho. Saya di sini bertugas sebagai koordinator edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Itu jabatan saya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Mas ya. Karena sebelumnya Mas Dikri juga pernah dengan tema yang berbeda ya sebelum-sebelumnya menghadiri ataupun memberikan edukasinya terkait dengan program JKN ini gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu isu nih yang sebenarnya beredar di masyarakat, Mas. Kan banyak ya berita-berita hoax, berita-berita kabar burung lah yang memang menyatakan bahwasannya ada batasan ketika rawat inap menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, itu maka dari itu apakah benar atau tidak gitu ya. Maka dengan adanya podcast ini kami berharap bisa menjawab lah isu-isu yang beredar di masyarakat terkait dengan permasalahan tersebut ya. Oke, langsung saja ke pembahasan ataupun pertanyaan yang pertama. To the point aja. Yang pertama itu adalah apakah benar ada batasan jumlah hari rawat inap dengan BPJS Kesehatan gitu Mas? Jawabannya tidak benar ya Mas Ajis. Jadi untuk jumlah hari rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan atau pasien JKN itu pada intinya ditentukan oleh kondisi medis dari pasien itu tersebut. Jadi kalau memang dari pemeriksaan setiap harinya oleh dokter dan tim perawat, kalau kondisinya sudah membaik, maka dokter pasti akan memberikan pertimbangan untuk bisa rawat jalan. Nah, kalau kondisinya sebaliknya, misal masih belum memungkinkan untuk rawat jalan, maka ya untuk rawat inapnya bisa lebih lama. Lebih lama dilanjut gitu ya Mas katanya. Oke, berarti sudah baru awal tapi udah dapat jawaban nih Mas ya. Sebetulnya intinya itu gitu pembicaraan kita pada hari ini. Cuman untuk mungkin selebihnya ada edukasi lain untuk peserta JKN, maka ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih mengupas lah tentang tema kali ini gitu ya Mas ya. Tadi Mas Diki mengatakan bahwa rawat inap itu ada batasan menggunakan BPJS, itu jelas tidak ya teman-teman, karena itu pun berdasarkan indikasi medis. Apabila memang pasien membutuhkan rawat inap dan kondisinya mungkin tidak memungkinkan untuk pulang, maka akan dilanjut gitu ya tanpa ada batasan hari gitu. Nah, untuk yang kedua Mas nih, kalau dirawat misalkan 3 hari nih, lebih dari 3 hari maksudnya, apakah BPJS menanggung biayanya? Masih menanggung? Betul, iya. Kalau untuk penjaminan, jadi BPJS itu berdasarkan paket diagnosa. Jadi misal ada pasien masuk dengan keluhan demam berdarah, maka dokter menyarankan untuk rawat inap, maka rawat inap sampai kondisinya, kalau demam berdarah itu tolak ukurnya di trombosit. Jadi kalau trombositnya udah ada perbaikan, ke arah trennya naik, maka bisa pulang. Nah, kalau DBD itu demam berdarah itu yang saya ketahui memang terapinya di rumah sakit itu cukup lama, bisa sampai 8 hari sampai 2 minggu ya. Jadi tergantung kondisi pasien, apakah setelah dilakukan pemberian obat atau suplemen dari dokter saat dirawat inap di rumah sakit belum ada perbaikan, ya maka perawatan akan dilanjut. Nah, untuk pembiayaannya, karena diagnosanya DBD, maka BPJS Kesehatan itu menjamin untuk paket diagnosa DBD itu. Berapapun lamanya
dia dirawat, maka pembayarannya ya sepaket itu. Oke. Nah, kan Mas Dikri ini kan koordinator EP3RS lah disebut Ya. ya, yang memang menangani keluhan peserta di rumah sakit. Jadi tahu banget lah soal kendala-kendala ataupun keluhan yang ada di rumah sakit. Nah, kira-kira sejauh ini Mas di rumah sakit yang memang Mas Dikri layani itu pasien rawat inapnya banyak gak sih sekarang itu gitu? Apakah kan sekarang belakangan ada wabah DBD lah yang sedang Betul. marak gitu kan? Iya. Untuk sekarang kayak gimana? Iya, saat ini memang kondisinya di Kabupaten Karawang dan Purwakarta khususnya ya, itu memang sangat padat. Jadi memang banyak laporan dari masyarakat yang ingin berobat, rawat inap di rumah sakit itu terkendala karena penuhnya jumlah pasien yang dirawat inap saat itu. Nah, di sini dokter pun dari rumah sakit juga nggak bisa secepatnya memulangkan pasiennya karena kondisinya seperti itu. Iya, betul. Jadi yang sudah ada dirawat di rumah sakit itu ya memang kondisinya belum stabil untuk bisa dipulangkan atau rawat jalan. Itu bisa lebih dari 3 hari, ada 4 hari, bahkan sampai 2 minggu. Ya. Itu yang dirawat inap biasa ya, bukan di intensif. Kalau intensif lain cerita karena tergantung ke pasien ya. Kalau memang ya contohnya di NICU itu yang untuk ruang intensif buat bayi baru lahir ya. Jadi itu kondisinya misal ada bayi baru lahir dengan sesak atau prematur, nah itu untuk bisa pulih, bisa berobat jalan itu butuh waktu yang cukup lama, bisa 1 bulan atau 2 bulan sampai kondisi bayinya itu bisa survive tanpa alat bantu atau obat tambahan untuk menunjang kehidupannya itu. Jadi ya karena itu pasiennya memang kondisinya tidak memungkinkan dan saat ini banyak juga yang sakit. Udah 3 bulan ini kami khususnya dari tim penanganan pengaduan sering dimintain tolong untuk dicarikan ruangan rawat inap yang kosong. Nah itu tantangannya sih ya. Alhamdulillah ada yang langsung dapat dan ada juga yang butuh waktu untuk bergiliran. Karena untuk pasien bisa pulang itu harus persetujuan dokter. Iya, gitu. Gitu Mas Ajis. Oke, berarti banyak sekali ya dinamika yang terjadi di rumah sakit itu ya Mas. Ya, sangat menantang ya, apalagi sebagai staf EP3RS dan Mas Diki selaku koordinator gitu lah. Mungkin ya melihat ataupun prihatin juga gitu ya di rumah sakit yang memang banyak orang yang sakit memerlukan rawat inap gitu kan ya. Maka dari itu buat sobat JKN semoga sehat selalu lah ya Mas ya. Terlebih lagi dengan cuacanya yang sekarang memang tidak bisa diprediksi. Dan kebetulan banyak nyamuk ya Mas ya. Untuk sekarang itu kayak lagi banyak nyamuk ya. Jadi DBD kayak gitu-gitu kan menjadi penyakit yang memang orang-orang rasakan sekarang belakangan ini ya, banyak sekali gitu yang jadi dirawat inap lah, yang di rumah sakit banyak lah pasien terkait dengan penyakit tersebut gitu. Betul. Nah, balik lagi ke topik pembahasan yang berkaitan dengan tema. Nah, tadi kan ini saya mau tanya nih, siapakah yang menentukan berapa lama boleh dirawat inapnya tuh, siapa yang menentukan berapa lama? Tentunya ya. Oke, untuk yang menentukan lama tidaknya rawat inap itu dokter ya. Jadi dokter pasti saat menerima pasien yang rawat inap pasti mengevaluasi ini pasien datang kondisinya seperti apa berdasarkan hasil lab. Kemudian dilanjutkan dengan terapi sesuai diagnosanya ya. Setelah itu baru dipantau setiap hari oleh dokter jaga atau dokter spesialis dan perawat kondisi pasien setiap harinya. Apabila sudah ada perbaikan maka bisa diizinkan untuk pulang. Nggak jarang juga nih ada pasien yang udah terlalu lama di rumah sakit ya. Contohnya pasien DBD lagi, karena pernah saya dapat wawancara pasien itu hampir 2 minggu Mas Ajis. Jadi udah bosen di sana. Cuman ya
alhamdulillah 2 hari kemudian dia dinyatakan sudah ada perbaikan, kondisinya membaik, trombositnya udah ada tren Ya. bagus, sehingga diizinkan pulang sama Pulang dokter. gitu Iya. ya. Kalau pasiennya mau pulang, ya sebenarnya pengen pulang dia Iya. karena bosan. Jadi, nah saya ingatkan juga di ke pasiennya, kalau pulang atas permintaan sendiri, kalau bisa jangan sampai kepikiran itu, karena pertama perhatikan keamanan pasien. Iya. Jadi kalau pasien nggak dia disarankan pulang oleh dokter, pasti kondisinya nggak aman kalau Ya. di rumah atau berobat jalan. Jadi justru nanti untuk pelayanannya itu jadi berbiaya umum ya, karena risiko mungkin oke ditanggung oleh keluarga dan pasien, cuma nanti misal saat nggak lama dari pulang dari rawat inap, kemungkinan besar itu pasti akan kembali lagi dengan kondisi yang lebih parah. Jadi maka dari itu saya sarankan untuk ngikuti aja saran dari dokter, jangan minta pulang sendiri. Iya. Sehingga pengobatannya bisa tuntas, pasien sehat, aman pulang sampai ke rumah. Jadi dokter juga bisa aman juga nih, karena nggak terbebani dengan pasien yang dipegang dia itu sakit lebih parah lagi di kemudian hari. Betul. Gitu. Dia ada kaitan juga sama layanan APS ya, atas permintaan sendiri. Nah, Iya. kebetulan episode kemarin kita ngebahas tentang itu Mas, APS, layanan apa? Atas APS permintaan ya sendiri. di rumah sakit itu. Jadi ya memang betul ya Mas, karena dokter itu kan berhak menentukan dan tahu kondisi pasiennya gitu. Maka dari itu sobat CKN ikuti saja arahan dari dokter, karena apabila memang sebelum dokter menentukan dan kitanya misalkan contoh ingin pulang sendiri, kan itu yang pertama berdampaknya takut apa ya istilahnya, Ya pasti nggak lama ke rumah sakit lagi. iya takutnya gitu ya, Iya. karena banyak hal yang tidak terduga gitu ya. Betul. Karena mungkin dokter pun ya menentukan itu kan karena kondisi kitanya masih belum prima lah gitu, masih belum sepenuhnya sehat gitu ya Mas ya. Maka dari itu ya jangan APS lah, karena tadi biayanya kan jatuhnya ke mandiri ya Mas ya. Betul ya. Kalau nggak APS atau ngikuti dokter, ya semuanya dijamin. Semuanya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, terus ada gak sih Mas penyakit, jenis penyakit tertentu gitu yang dibatasi hari rawat inapnya oleh BPJS Kesehatan? Enggak. Jadi pada intinya BPJS Kesehatan itu tidak berhak untuk mengatur itu ya, dan justru salah kalau mengatur itu. Jadi semuanya kita serahkan kepada dokter penanggung jawab pasien, dan berdasarkan indikasi medis pasien. Kalau indikasinya masih perlu dirawat, ya oke lanjut dengan pembiayaan Ya. berdasarkan paket inasi medis itu. Oke. Kalau bisa pulang ya bisa pulang, dan dilanjutkan rawat jalan. Itu Mas. Oke, kan lanjut lagi ya Mas ya. Iya. Kan di BPJS itu ada kelas-kelasnya ya. Kelas iuran misalkan kelas 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu kalau secara rawat inap ada perbedaan nggak sih gitu dari kelas-kelas yang ada di BPJS Kesehatan itu? Oke, kalau dari terapi, saya pastikan nggak ada, karena yang dilakukan oleh dokter dan tim perawat itu pasti sesuai indikasi medis pasien ya. Contohnya DBD, pasti dikasih terapi sesuai SOP untuk penanganan sakit DBD. Iya. Sakit jantung atau asma dan lain-lain, itu ya intinya sesuai dengan sakitnya apa. Terapinya sama, hanya beda di akomodasinya aja. Akomodasi ini maksudnya adalah untuk kelas 1, dalam satu kamar itu ada maksimal 2 bed. 2 bed tempat tidur, yang jarak antar bednya dan jarak luas ruangannya itu sudah ada standar dari Kementerian Kesehatan. Itu untuk kelas 1, kelas 2 maksimal 4 bed atau kurang. Kalau kelas 3 maksimal 6 bed atau kurang. Jadi tergantung dari luas ruangan. Iya. Kalau luas ruangannya luas banget ya bisa sampai 6 untuk yang kelas 3. Ya, oke, berarti secara terapi mah disamain ya Mas, nggak ada perbedaan ya?
pasti sama. Pasti Iya. sama. Mau berobat di manapun ya, karena kita ngikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya, untuk masalah standar ruangan ya pasti sama. Ya. Dan disesuaikan juga sama kondisi penyakitnya gitu ya. Betul. Ya kalau ada beda TV-nya berapa in ya itu fasilitas dari rumah sakit ya. Itu fasilitas. Ada yang TV-nya 14 in mungkin ya, itu additional dari rumah sakit untuk upaya pelayanan yang prima, atau mungkin ada buah-buahan Iya. dari rumah sakit, makanan menu yaitu menyesuaikan dari rumah sakit. Rumah sakitnya juga ya gitu. Oke, nah ini terakhir nih Mas. Wah, gak kerasa juga ya. Selesai. Gak kerasa udah beres nih Mas. Ke pertanyaan ataupun closing statement lah penutup dari perbincangan kali ini. Kira-kira ada closing statement nggak dari Mas Dikri nih untuk peserta JKN gitu? Oke, closing statement ya. Jadi yang pertama, tetap selalu jaga kesehatan, care kepada kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Pastikan keluarga terdekat itu memiliki BPJS Kesehatan ya, apapun itu jaminannya dari entah dari pemerintah, peserta mandiri atau dari perusahaan. Pastikan seluruh anggota keluarga, istri, anak sampai anak yang paling kecil sudah terdaftar. Jadi jangan diabaikan saat ini ya, karena biaya pelayanan kesehatan kalau ya kita suatu-waktu bisa aja sakit. Namun di sini pentingnya punya kepesertaan BPJS Kesehatan itu, karena untuk pelayanan kesehatan untuk bisa mengakses itu biayanya makin lama makin mahal. Ya. Jadi untuk mengamankan dari sisi ekonomi masyarakat Indonesia perlu istinya wajib memiliki kepesertaan JKN yang aktif, sehingga sewaktu-waktu butuh bisa mengakses pelayanan kesehatan. Yang pertama itu. Yang kedua, jaga kesehatan ya. Apa yang pertama itu? Yang kedua jaga kesehatan, karena seenak-enaknya rumah sakit paling enak loh sehat. Terus yang ketiga, apabila saat ini dirasakan sakit, segera ke Vaskes tingkat 1 yang ada di kartu BPJS digitalnya atau di mobile JKN untuk konsul ke dokter. Sampaikan kondisinya sedetail mungkin. Jadi misal pusing, mual, muntah dari hari apa, terus mual muntahnya berapa kali, atau ada diare atau ada demamnya berapa derajat, itu sampaikan ke dokter, sehingga dokter bisa melakukan mendiagnosa pasien ini dengan tepat. Sehingga apa yang dilakukan dokter itu apakah perlu terapi atau perlu dirujuk ke spesialis itu bisa tepat, jadi nggak ada keterlambatan dalam penanganan pasien yang. Terus yang ketiga, kalau kondisi emergensi, jangan ragu segera ke IGD rumah sakit terdekat agar lebih cepat ditangani, sehingga untuk mengurangi risiko kematian ya. Jadi terus kemudian ada risiko kecatatan apabila terlambat kalau mengakses pelayanan emergensi. Jadi jangan ragu. Nah, untuk kategori emergensi, pada prinsipnya ya, kalau ada hilangnya kesadaran atau ada gangguan jalan nafas, kemudian ada perdarahan atau gangguan hemodinamik, kemudian mungkin pasien anak ya, kalau sudah demam lebih dari 39 dan mual muntah, diare, nggak masuk makanan lebih dari 3 hari, ya jangan ragu ke IGD supaya kondisi pasien secepatnya diamankan dulu. Jadi biar nggak ada risiko yang lebih berat kemudian hari. Itu aja. Oke. Nah, itu closing statement dari narasumber kita hari ini ya, teman-teman. Terima kasih banyak Mas Dikri atas kehadirannya di sini di podcast Paham JKN. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi pada intinya garis besar dari obrolan kita pada siang hari ini ataupun sore hari ya, berarti ya udah sore, yaitu tidak benar ya
adanya batasan rawat inap selama 3 hari gitu. Jadi untuk rawat inap ya silakan sobat JKN memanfaatkannya sebaik mungkin dan tentunya ikuti prosedur ataupun anjuran dari dokter yang memang dokter ini tahulah kondisi pasien, tahulah kondisi bagaimana sebaiknya gitu ya. Jangan meminta layanan apes yang tadi Mas Dikri bilang atas permintaan sendiri gitu ya. Ya sebelum dokter menentukan gitu. Jadi pada intinya ya seperti itu ya Mas ya. Oke, terima kasih Sobat JKN. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton terus podcast Paham JKN di episode selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham